Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku semuanya yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon supaya diberikan kemudahan, kelancaran dalam kita belajar pada pagi hari ini. Berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Nah, ini ada yang handphonenya terlalu dekat dengan apa namanya? Dengan komputernya, jadi storing. Nah. Oke, silakan di-mute ya, yang belum di-mute dulu voice-nya supaya suara Bapak bisa terdengar dengan jelas. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Ini Bapak rekam ya, karena nanti apa namanya, supaya teman-teman yang lain yang belum bisa bergabung nanti bisa menyimak melalui video seperti biasa yang akan Bapak tampilkan di YouTube. Oke, baik. Silakan lihat di layar. Sudah nampak? Materi kita hari ini adalah tentang ini suaranya. Tolong suaranya di mute dulu semuanya. Di mute dulu. Guru enggak bisa dari sini ini. Oke, Pak Guru lanjutkan. Materi kita hari ini adalah tentang berperilaku terpuji. Perilaku terpuji, ya. Perilaku itu apa? Perilaku ya tingkah laku, baik terdiri dari ucapan, ya, ucapan yang kita cara berbicara maupun tindakan, cara kita berbuat sesuatu, ya, cara kita bertindak, cara kita merespon. Itu. Jadi perilaku bisa ucapan, bisa juga dalam bentuk tindakan. Terpuji itu apa? Terpuji itu artinya yang baik, yang mendatangkan kebaikan, ya, atau juga disebut dengan mahmudah, perilaku mahmudah. Lawannya perilaku tercela atau mazmumah, yang tidak baik. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang perilaku terpuji. Seperti apakah perilaku terpuji itu? Ya. Ada beberapa tema yang akan kita pelajari, yaitu gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan sikap hemat. Ya. Kita akan pelajari hari ini mungkin gemar membaca, pantang menyerah. Nanti hemat dan juga rendah hati pada pertemuan yang akan datang. Baik, yang pertama, silakan kalian lihat gambar di layar. Itu ada gambar apa itu? Silakan, ada yang bisa menyebutkan? Oke, gambar apa itu? Ada gambar, ya, ibu guru beserta 3 siswa, ya, muridnya 1 siswi, 2 siswa.
Pertanyaan selanjutnya, mereka sedang berada di mana? Di sekolah, Pak. Perpustakaan. Apa cirinya perpustakaan itu? Banyak buku. Banyak bukunya. Nah, Buku. lihat seperti yang sekarang, ya, seperti yang sekarang Bapak sedang berada, ya, Bapak sekarang sedang berada di perpustakaan. Mana ini gambar Bapak ini? Oke. Sekarang Bapak sedang berada di perpustakaan, ya. Perpustakaan sekolah. Nah, kalian masih ingat ya? Tuh gambarnya. Nah, banyak buku-buku ya, tertata rapi. Ya, lihat disimak tuh buku-buku perpustakaan kita. Perpustakaan kita sudah cantik sekarang. Ya, ada wallpapernya. Ya, sudah bersih, ada kembangnya. Tuh, bunga-bunga. Nah, jadi nanti kalau sudah masuk, kalian akan pangling. Wah, ini perpustakaan atau kamar kita ini. Nah, seperti itu ya. Nah, baik, kita kembali ke tema. Ciri daripada silakan dimatikan dulu ininya, di mute dulu ya semuanya. Baik, Pak. Di mute dulu. Ciri dari perpustakaan itu adalah terdapat buku-buku, itu koleksi buku-buku. Nah, buku-buku ini sebagai bahan-bahan kita akan belajar, akan membaca, ya. Jadi tema kita adalah gemar membaca. Sebagai siswa yang rajin, anak soleh dan soleha harus rajin membaca. Jadi kalau disebut, kamu sudah belajar belum? Ya kan sering orang tua nanya, gurunya nanya, Ripan sudah belajar belum? Nizar sudah belajar belum? Itu yang dimaksud adalah kamu sudah membaca atau belum? Kamu sudah mengerjakan tugas atau belum? Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi, buku itu syarat penting dalam kita belajar. Bagaimana kita mau belajar tapi buku tidak ada? Nah, buku itu harus ada. Nah, ini Bapak lepas supaya jelas saja. Suara Bapak bisa terdengar jelas? Jelas, bisa, Pak. Ya. Jelas, Pak. Suaranya masuk ke sini. Oke, Bapak lanjutkan. Jadi, buku itu berperan penting dalam rangka kita belajar. Maka, kalau kita mau berhasil dalam belajar, kita harus memiliki buku yang dimaksud. Nah, buku itu baik berupa buku cetak, ataupun buku elektronik. Apa itu Pak buku elektronik? Buku elektronik itu artinya buku yang bisa kita baca melalui layar komputer. Ya, buku yang bisa kita baca melalui internet. Nah, biasanya formatnya dalam bentuk dokumen atau PDF. Nah, perpustakaan itu adalah gudangnya ilmu. Di dalam perpustakaan kita akan menjumpai ilmu-ilmu apa yang kita kehendaki. Contoh, kalian mau pergi ke angkasa luar, bisa enggak kira-kira kalian naik loteng ke atap rumah, terus ke angkasa? Nggak bisa, Pak. Kan tidak bisa. Nah, bisa enggak kalian melalui televisi? Bisa, cuman kalau jadwal tayangannya sinetron yang jadwal tayang, maka cara yang bisa kita pakai adalah dengan pergi ke perpustakaan mencari buku yang membahas tentang antariksa, ya, ruang angkasa. Kalian pengen tahu bagaimana model bentuk bangunan daripada Masjid Madinah, Masjid Nabawi, atau di Mekah, Masjidil Haram. Nah, maka kalian datang ke perpustakaan, lihat di buku-buku yang ada.
Bagaimana bisa tahu informasi tentang segala hal? Maka datanglah ke perpustakaan. Pak, saya mau melihara lele, saya mau nanam singkong, saya mau nanam semangka. Cuman saya enggak tahu caranya, Pak. Bagaimana harus kita lakukan? Maka datanglah ke perpustakaan, carilah buku-buku yang kita ingin cari tahu. Bagaimana menanam semangka, bagaimana budidaya singkong, bagaimana cara membuat layang-layang dan sebagainya. Nah, itu antara manfaat daripada kita pergi ke perpustakaan. Nah, selanjutnya manfaat daripada gemar membaca itu, coba lihat di layar. Ini yang coret-coret, tolong tangannya jangan ya. Nah, ini jadi tidak bisa kebaca bukunya ini. Di antara manfaat gemar membaca itu satu, menjadi kita pintar. Yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Nah, menjadi kita pintar. Yang kedua, menambah pengetahuan dan informasi. Nah, tadi seperti yang Bapak jelaskan, kalian pengen tahu luar angkasa, kalau pengen, tapi kalau di televisi tergantung jadwal siarannya. Maka pergilah ke perpustakaan, bacalah buku-buku yang menjelaskan tentang ruang angkasa. Wah, ini jangan dicoret-coret. Ayo, tangannya diam. Nah, selanjutnya memperbanyak ide. Kalau kita sudah punya pengetahuan, sudah punya banyak informasi, maka ide, gagasan itu akan muncul dengan sendirinya. Oh, saya baca begini, Pak. Kalau mau budidaya lele, ternyata tidak mesti harus gali tanah untuk bikin kolamnya. Ternyata pakai terpal aja bisa, Pak. Bahannya apa saja? Bahannya kayu, kemudian dibentuk persegi atau sesuai yang kita inginkan, terus ada ketinggiannya, baru kemudian terpalnya dipasang. Dan terpalnya tidak perlu dipaku, kecuali bagian atas, bagian bawah tidak perlu. Bagian bawahnya apa? Bagian bawahnya ya tanah saja, Pak. Jadi datar, dibangun kayu bisa. Nah, itu diantara contoh ide. Diantara contoh ide gagasan. Kenapa Nizar kok bisa punya ide begitu? Ya karena sudah menambah pengetahuan dan informasi. Nah, gitu ya. Jadi gemar membaca adalah jendela informasi bagi kita untuk mengetahui dunia. Sedikit langsung katanya, wah jangan dicoret-coret ya. Mana yang coret-coret kamu? Coret mana di sininya? Arjuna. Kalau ada nyalain Vino. Bagaimana akibat orang yang tidak pandai Apa? Jadi percet. belum pas. Ini cuma bisa jawab. Kenapa? Main. Mana? Mendapatkan
Ada yang nyurat. Ada yang nyurat lagi. Akan bapak sih boleh demo. Pak, Bapak mute. Waduh. Ya, Mendapatkan. Bapak teremut berarti dari tadi. Oke, baik. Silakan perhatikan gambar di layar. Ya, lihat gambar di layar. Ada dua gambar. Yang pertama, gambar anak sedang melewati jembatan. Yang kedua, anak sedang belajar. Nah, gambar yang pertama, seorang anak sedang melewati jembatan, itu artinya seorang anak sedang menuju dari suatu tempat ke tempat yang lain, cuman terhalang adanya sungai. Supaya anak itu sampai di seberang, maka dia harus melewati sungai. Dan kebetulan ada jembatan. Cuman jembatannya hanya sebatang pohon, biasanya bambu. Nah, di situ untungnya ada tali untuk berpegangan tangan. Nah, bagaimana caranya supaya si anak ini bisa melewati sungai tersebut? Maka dia harus hati-hati. Maka dia harus, selain hati-hati apa? Dia harus semangat dan jangan mudah mundur. Nah, perhatikan langkahnya, perhatikan gerakannya supaya tidak terjebur ke sungai. Kalau sungainya apa namanya tidak dalam enggak apa-apa, tapi kalau sungainya banyak buayanya, kalau sungainya kayak jurang, nah itu yang jadi masalah. Maka harus hati-hati. Supaya berhasil sampai ke tujuan, dia harus punya semangat, tekad bulat untuk menyelesaikan halangan dan rintangannya. Itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua adalah gambar seorang anak sedang belajar. Di depannya dia ingin cita-cita menjadi dokter, menjadi tentara, menjadi insinyur, menjadi guru, menjadi orang yang bermanfaat. Maka dia harus, tantangannya adalah dia harus belajar sungguh-sungguh, rajin membaca, tetap semangat. Nah, ini yang dimaksud dengan pantang menyerah. Jadi, pantang menyerah itu adalah salah satu daripada sikap terpuji yang harus dimiliki oleh anak-anak yang hebat. Kalian kalau mau jadi anak yang hebat, berprestasi, pintar, tercapai segala cita-cita dan keinginan, harus memiliki sikap pantang menyerah. Tidak mudah putus asa. Jangan pernah mundur ke belakang. Harus tetap berusaha sampai keinginannya terwujud. Nah, itulah daripada pantang menyerah. Ya, biasanya anak-anak, kalian kan suka mainan ya, suka naik pohon, ya enggak? Suka jalan-jalan menyusuri sungai. Nah, itu ada pengalaman-pengalaman yang seru. Nah, pengalaman-pengalaman tersendiri. Nah, pengalaman-pengalaman itulah bagian dari kalian belajar untuk pantang menyerah. Jangan sampai putus asa. Aku enggak mau ini ya. Kenapa? Susah, sulit. Enggak mau nulis Arab, sulit. Nah, itu tantangannya. Justru dengan kesulitan itu kalian harus tetap bersungguh-sungguh. Ingat, agama kita mengajarkan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Setelah bersama dengan kesulitan ada kemudahan.
Diulang 2 kali. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau kita sungguh-sungguh, pasti akan ketemu jalannya. Kalau kita sungguh-sungguh berusaha, tekun, semangat, tidak menyerah, kita akan ketemu jalan. Maka supaya kita sampai kepada cita-cita, kita harus pantang menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah di tengah jalan, harus menyelesaikan segala tugas yang diberikan kepada kita. Nah, itu bisa dipahami ya? Jelas? Bisa. Bisa, Pak. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Gemar membaca dan pantang menyerah. Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak Guru lanjut saja karena masih baru 15 menit. Ya, tolong tangannya jangan membuat garis-garis ini, jadi gambarnya tidak bagus dilihat. Ini sekarang kita sambil direkam. Ya, kita sambil direkam. Kok bisa ditiru ya, Abun? Guru anukan dulu. Oke, baik. Oke. Selanjutnya adalah tentang rendah hati. Siapa yang punya pengalaman pernah memberikan sesuatu kepada orang yang meminta-minta? Ada? Ada, alhamdulillah. Siapa yang pernah punya pengalaman membantu orang lain? Meminjamkan pulpen, menginjam. Alhamdulillah. Siapa yang pernah punya pengalaman membantu adiknya atau kakaknya berbagi permen, berbagi hadiah, kue lebaran, pernah ya? Nah, itu semua adalah perilaku terpuji, perilaku yang baik. Kenapa kita memberikan bantuan kepada orang lain? Karena kita menghormati dan menghargai. Karena kita merasa bahwa kita juga suatu saat akan membutuhkan. Karena kita merasa bahwa Allah menciptakan saya, menciptakan dia, menciptakan semuanya, itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Bapak punya kelebihan. Kalian juga punya kelebihan, tapi Bapak juga ada kekurangan, orang lain juga ada kekurangan. Maka sebagai hamba Allah yang baik, kita harus rendah hati. Apa itu rendah hati? Yaitu sikap tidak sombong, sikap tidak merasa hebat diri sendiri. Aku paling hebat, yang lain tidak hebat. Aku paling pintar, yang lain tidak pintar. Aku paling soleh, yang lain tidak soleh. Nah, itu tidak begitu. Harus merasa bahwa kita semua makhluk ciptaan Allah, ya, kita semua makhluk ciptaan Allah, sehingga kita harus saling menghormati, menghargai kelebihan dan kekurangan sesama. Maka dengan itu kita akan muncul sikap rendah hati. Nah, jadi tidak sombong, tidak angkuh, tidak merasa paling hebat, merasa paling pintar. Kenapa? Karena semua orang sama. Coba kalau petani itu merasa paling hebat, aku paling hebat, kalau tidak ada aku, kalian tidak bisa makan. Boleh. Nanti tukang jahit akan merasa aku paling hebat. Ya. Dia butuh makan sehingga membutuhkan petani. Petani juga butuh baju sehingga membutuhkan penjahit.
Nelayan juga butuh nasi, butuh beras, butuh baju, sehingga saling membutuhkan. Maka sama-sama kita saling membutuhkan terhadap orang di sekitar kita, maka dengan itu akan menumbuhkan rasa rendah hati. Ya. Bukan rasa rendah hati, tidak sombong, sama antar semuanya. Nah, oke. Itu tentang rendah hati. Selanjutnya, ini sisa 8 menit. Ya, Pak Guru kejar saja. Selanjutnya adalah tentang hemat. Hemat itu membelanjakan atau menyimpan, ya, membelanjakan sesuai kebutuhan atau menyimpan sesuatu yang berlebihan. Nah, itu hemat. Nanti materinya akan Bapak share ya. Kalian nanti akan silakan dicatat. Ini Pak Guru terangkan terlebih dahulu. Jadi, Bapak ulangi, hemat itu sikap membelanjakan uang sesuai kebutuhan atau memanfaatkan sesuatu sesuai kebutuhan atau menyimpan sesuatu dari yang lebih. Kalian dikasih uang jajan 20.000 sama orang tua, dimakan untuk jajan cuman 7.000, sisanya berapa? 13.000. 13.000 itu kalian simpan, kalian tabung. Itulah contoh sikap hemat. Makanya ciri anak yang hemat biasanya rajin menabung. Rajin menabung, anak yang hemat itu rajin menabung. Kalau melihat televisi menyala tidak ditonton, maka dimatikan. Ada lampu sudah siang hari di teras masih menyala, harus dimatikan karena tidak dimanfaatkan. Apalagi kalian lihat air kran menyala terus, ngalir terus, maka harus dimatikan. Itu contoh daripada sikap hemat. Sikap hemat, harus berhemat kita. Apalagi zaman sekarang harus pandai-pandai berhemat. Ya, hemat energi, hemat listrik, hemat air, hemat segalanya. Hemat itu adalah perbuatan terpuji, lawannya adalah boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kata Allah, sesungguhnya perilaku orang-orang yang mubazir, membuang-buang ya energi tanpa ada pemanfaatan, itu adalah temannya setan. Nah, orang boros, anak boros, temannya setan. Kalian milih mana, teman setan atau teman malaikat? Teman malaikat dong. Teman malaikat itu akan hidupnya bahagia, hidupnya berhasil, sukses, selamat dunia dan akhirat. Sebaliknya, temannya iblis itu akan hidup sengsara. Kok bisa sengsara, Pak? Lah iya. Kenapa, Pak? Ya, sekarang listrik menggunakan voucher. Kalau kita menyalakan listrik, ya, menyalakan listrik, menyalakan air, menyalakan macam-macam, padahal tidak yang kita butuhkan, maka cepat habis listrik kita. Ya, listrik kita cepat habis, cepat mati, cepat padam lampunya. Yang seharusnya 25 hari karena dipakai bukan untuk kepentingannya, baru 15 hari sudah habis. Nah, maka harus pandai-pandai, harus pintar-pintar kita dalam bersikap hemat. Hemat air, hemat energi, hemat biaya, hemat tenaga. Ya, hemat tenaga juga dibutuhkan. Jadi itulah materi perilaku terpuji pada pertemuan pagi ini. Yang pertama, gemar membaca. Yang kedua, karena Islam menyuruh kita untuk membaca. Allah perintahkan Nabi Muhammad yang pertama kali untuk apa? Membaca. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah bisa membaca. Sekarang tinggal selanjutnya kalau mau menuju cita-cita harus pantang menyerah.
tidak mudah putus asa. Nah, apakah itu saja Pak modal untuk berhasil? Tidak, harus ada rendah hati, tidak sombong. Karena dalam pergaulan kita akan menemui banyak orang yang berbeda latar belakang, berbeda kelebihan, berbeda keahlian. Harus saling menjaga, menghormati. Dengan cara apa? Rendah hati. Dan kalau sudah memiliki itu, supaya kita mendapatkan keberhasilan juga jangan lupa untuk bersikap hemat. Supaya apa? Supaya selamat, rajin menabung, ya, hemat energi. Supaya air tandon tidak cepat habis, gunakanlah air secukupnya. Kalau mandi jangan satu gentong dihabisin, tapi secukupnya. Pakailah seperlunya. Dikasih uang jajan, jangan dihabiskan semua. Harus disimpan, harus ditabung. Nah, jadi kalau rajin menabung, ya, rajin menabung. Orang tua, Mak, katanya mau membelikan saya sepatu baru. Iya, nanti akhir tahun saja. Tapi karena kalian rajin menabung, baru akhir tahun kan di bulan Desember. Nah, baru di bulan Juli, Agustus, karena kalian rajin menabung, kalian sudah terkumpul uang. Ini Mak, uang Delvi, ya, uang Nizam sudah ada. Saya tabung, saya sisihkan uang jajan yang Mama kasih. Nah, jadi ikut membantu orang tua. Baik, ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti untuk materi tulisnya akan Bapak kirim ya di grup masing-masing. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya silakan. Tidak ada, Pak. Sudah ya? Sudah paham semuanya ya? Ada. Alhamdulillah. Kalau begitu, terima kasih atas kesediaan kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.